Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul pneumonia bakterial. Pendahuluan, pneumonia adalah infeksi saluran pernapasan bagian bawah yang melibatkan parenkim paru-paru. Pneumonitis dan pneumonia adalah istilah yang merujuk pada patologi yang sama dan dapat digunakan secara bergantian. Pneumonia biasanya merujuk pada infeksi oleh organisme patogen yang menghasilkan konsolidasi paru-paru, sedangkan pneumonitis digunakan dalam konteks peradangan non-infeksi, terutama melibatkan dinding alveolar. Untuk pemeriksaan pneumonia, kita membutuhkan beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan radiografi toraks. Di sini adalah lini pertama untuk evaluasi pneumonia. Kita juga bisa menentukan luas dan lokasi dan menilai respon terhadap pengobatan. Pemeriksaan yang kedua adalah CT scan. CT scan tujuannya adalah untuk menilai apabila respon pengobatan berjalan sangat lambat, untuk mengidentifikasi komplikasi, mendeteksi penyakit paru kronis yang mendasarinya, dan juga untuk menggambarkan pneumonia kompleks. Sedangkan USG toraks jarang dilakukan untuk kasus-kasus pneumonia, tetapi bisa dilakukan, terutama untuk kasus-kasus dengan komplikasi seperti efusi pleura maupun emphysema. Pneumonia itu sendiri dibagi berdasarkan pola morfologis. Yang pertama adalah pneumonia lobar. Pneumonia lobar ini biasanya kita temukan area konsolidasi terbatas pada satu segmen atau lobus. Yang kedua adalah bronchopneumonia. Ini adalah suatu nodul sentrilobular yang bergabung untuk menyebabkan konsolidasi dan melibatkan satu atau lebih lobus. Yang ketiga adalah pneumonia interstisial. Pneumonia interstisial ini disebabkan oleh keterlibatan dinding bronkial atau bronchiolar dan interstisium paru dan menyebabkan penebalan septum, nodul, dan area ground glass opacity pada pencitraan. Jadi di era saat ini, pneumonia itu lebih disukai diklasifikasikan sebagai community acquired pneumonia, nosocomial, atau aspirasi tergantung pada asalnya. Sekarang kita bahas adalah pneumonia bakterial. Jadi di sini di bagian atas beberapa tipe. Ada yang kita sebut community acquired pneumonia. Jadi pneumonia ini kita temukan di luar dari rumah sakit. Penyebabnya adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Mycoplasma, Chlamydia, dan Legionella. Kemudian yang kedua hospital acquired pneumonia. Biasanya yang kita temukan di dalam rumah sakit. Penyebabnya adalah Bacillus gram negatif aerob seperti Pseudomonas ataupun beberapa kokus gram positif seperti Staphylococcus aureus. Dan yang terakhir adalah pneumonia aspirasi. Yang pertama adalah Streptococcus pneumoniae. Ini adalah penyebab terbanyak dari CHP. Kita bisa lihat bahwa pada gambar A dan B ini, pada gambar A kita lihat pemeriksaan foto X-ray. Di sini kita bisa lihat ada konsolidasi luas kepada lapangan tengah hingga bawah. Kemudian kita bisa lihat sinus dan diafragmanya berselubung. Jadi ini kita curiga adanya suatu pneumonia dengan efusi pleura. Dan pada gambar B kita lihat ini adalah pemeriksaan CT scan. Kita bisa lihat bahwa suatu ada area konsolidasi yang luas disertai dengan air bronchogram sign dan ground glass opacity di sekitarnya pada lobus bawah dari paru kanan. Yang kedua adalah Staphylococcus aureus, adalah salah satu penyebab dari HAP atau hospital acquired pneumonia. Biasanya pada pencitraan itu dia menunjukkan pola bronchopneumonia, sedangkan pada CT scan-nya itu menunjukkan nodul sentrilobular dan penebalan dinding bronkial. Ini adalah contoh gambar 2 pneumonia Staphylococcus, di mana pada gambar X-ray itu menunjukkan adanya hydropneumothorax ini di sisi kanan dan konsolidasi di zona tengah dan bawah kiri. Jadi ini ada konsolidasi, kemudian ada sedikit kavitas tapi tidak terlalu jelas. Kemudian pada gambar B
adalah BCD. Ini adalah suatu gambaran CT scan. Rata-rata kita melihat adanya kavitas berdinding tebal. Kemudian pada gambar B ini kita bisa lihat adanya kavitas berdinding tebal dengan ada nodul-nodul sentribular yang berdekatan. Pada gambar C kita bisa lihat bahwa ada nodul kavitas, begitupun dengan D ada kavitas dengan adanya pneumatosel. Berikutnya adalah Mycoplasma pneumoniae. Ini ditemukan pada usia muda, biasanya pada ronsen toraks. Itu menunjukkan adanya opasitas retikulonodular atau PC konsolidasi. Pada CT scan ditemukan adanya nodul sentrilobular, GGO, dan area lobular konsolidasi dengan penebalan dinding bronkus adalah satu temuan umum. Jadi ini kita lihat pada gambar CT scan-nya menunjukkan adanya area konsolidasi dengan nodul sentribular dan area GGO di sekitarnya. Legionella pneumophilia, ini adalah penyakit Legionnaires, biasanya muncul akibat wabah dan disebarkan melalui inhalasi droplet dari air yang terkontaminasi. Nah, pada gambar X-ray-nya kita bisa lihat A dan B. Kedua-duanya ini menunjukkan adanya suatu konsolidasi lobar yang bilateral, sedangkan pada CT scan-nya sudah lebih jelas lagi adanya konsolidasi pada kedua paru dengan efusi pleura bilateral. Berikutnya adalah Klebsiella pneumoniae. Klebsiella ini berkembang pada pasien usia lanjut dengan penyakit paru kronis atau pecandu alkohol. Biasanya khasnya itu adalah selain konsolidasi homogen dengan air bronchogramsine, juga ditemukan adanya bulging pada visura interlobular yang berdekatan. Jadi ini adalah gambar pada dua pasien yang berbeda, di mana pada gambar A kita lihat adanya konsolidasi dengan visura bulging, dan gambar B juga kita bisa lihat ada konsolidasi dan air bronchogramsine dan visura bulging. Berikutnya adalah pneumonia aerobik gram negatif. Di sini biasanya ini adalah penyebab dari nosokomial dan CHP. Biasanya juga polanya mengikuti pola bronchopneumonia dengan nodul sentrilobular, penebalan dinding bronkial, GGO, dan biasanya di distribusi lobar. Kemudian biasanya kita temukan juga adanya efusi dan kavitas pleura lebih sering terjadi. Jadi ada efusi pleura dan kavitas. Jadi pada gambar A ini adalah suatu gambar abses paru pada pasien dewasa. Pada X-ray dan CT scan-nya pada gambar A kita lihat ada kavitas berdinding tebal dengan air fluid level. Begitupun pada CT scan-nya, ini adalah suatu gambaran dari abses paru Escherichia coli. Berikutnya adalah bakteri anaerob. Ini adalah salah satu penyebab pneumonia aspirasi. Biasanya kalau pneumonia aspirasi itu yang paling sering terkena adalah segmen posterior lobus atas dan segmen superior lobus bawah pada posisi supine, sedangkan pada posisi erect yaitu segmen basal lobus bawah pada pasien yang posisi erect. Dan secara radiografis biasanya juga dia mengikuti pola bronchopneumonia dengan PC opacity yang bilateral. Kadang-kadang juga menunjukkan kavitas atau abses. Jadi ini gambar pneumonia aspirasi pada dua pasien yang berbeda, di mana pada gambar A X-ray menunjukkan adanya konsolidasi pada zona kanan bawah dan konsolidasi zona kiri bawah. Kemudian pada gambar B kita bisa lihat ada kavitas berdinding tebal dengan air fluid level. Terima kasih. Demikianlah pemaparan pneumonia bakterial hari ini. Jadi kita akan lanjut dengan pemaparan pneumonia virus berikutnya.